Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiratuti Jayanti, NPM 203101226 dari kelompok 14. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dua klinis, yaitu salpingitis dan unicornuate uterus. Yang pertama adalah salpingitis. Apa sih salpingitis itu? Nah, salpingitis adalah keadaan inflamasi pada tuba Fallopi yang tergolong dalam spektrum penyakit radang panggul atau PID. Salpingitis sering disebabkan oleh penyakit menular seksual seperti gonore dan chlamydia. Etiologinya yaitu dulunya salpingitis dianggap hanya bisa disebabkan etiologi penyakit menular seksual, yaitu gonore dan C. trachomatis. Setelah dilakukan pengambilan spesimen dengan laparoskopi, ditemukan terdapat etiologi lain, yaitu patogen cervix, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, dan Mycoplasma genitalium. Patogen bakterial vaginosis seperti Streptococcus spp, Bacteroides sp, Leptotrichia sp, hominis, Ureaplasma urealyticum, patogen respiratoris seperti Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumonia, Streptococcus grup A, Staphylococcus aureus, patogen enterik seperti Escherichia coli, Bacteroides fragilis, Streptococcus grup B. Patofisiologi salpingitis akut umumnya melibatkan infeksi ascendens dari mukosa tuba Fallopi. Infeksi dapat disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Gardnerella vaginalis, Escherichia coli, Prevotella bifida, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Haemophilus influenzae, Streptococcus spp, dan Bacteroides spp. Selain infeksi ascendens, salpingitis juga dapat terjadi akibat penyebab infeksi serviks melalui limfatik paramentrial atau juga penyebaran secara hematogen dari fokus infeksi lain. Epidemiologinya, di Inggris 33,6% wanita kelompok usia 35-44 tahun pernah mengalami penyakit radang panggul atau PID, dengan 16,1% mengalami minimal satu episode salpingitis. Baik terdiagnosis atau tidak, di negara Amerika Serikat sekitar 1 juta wanita setiap tahunnya mengalami salpingitis akut. Paling sering pada rentan usia 15-25 tahun, sebanyak 1-2% perempuan usia muda yang aktif secara seksual mengalami salpingitis setiap tahun. Faktor resikonya, infeksi menular seksual, gonore atau chlamydia, gaya hidup merokok, usia di bawah 25 tahun, riwayat seksual, hubungan seksual pertama usia kurang dari 18 tahun, partner seksual multiple. Penata laksananya yaitu secara umum penata laksanaan salpingitis tidak berbeda dengan penyakit radang panggul atau PID. Antibiotik empiris spektrum luas merupakan terapi utama dalam penanganan salpingitis. Umumnya, pasien salpingitis dapat dilakukan terapi rawat jalan. Pasien dianjurkan untuk dirawat inap apabila kehamilan terdapat abses tubo-ovarium, diagnosis banding kegawat daruratan bedah seperti appendicitis akut tidak dapat disingkirkan, sakit berat, mual, muntah atau demam tinggi, pasien tidak patuh atau tidak dapat mentolerir regimen oral, respons klinis terapi antimikroba oral yang buruk. Nah, selanjutnya adalah komplikasi. Komplikasi pada pasien salpingitis umumnya disebabkan oleh kerusakan tuba Fallopi. Komplikasi dapat terjadi akibat tingkat infeksi yang tinggi dan penanganan penyakit yang lambat. Beberapa komplikasi yang dapat terjadi akibat salpingitis adalah hidrosalpingitis dan ektopik. Prognosis salpingitis bergantung pada usia dan faktor risiko pasien. Namun, kebanyakan pasien dapat sembuh dengan baik. Risiko komplikasi salpingitis adalah infertilitas, abses tubo-ovarium, dan kehamilan ektopik. Pencegahannya dapat dilakukan dengan kegiatan seksual yang sehat, pemeriksaan kesehatan rutin pada diri Anda dan pasangan, lakukan pemeriksaan ginekologi maupun tes infeksi menular seksual untuk mendeteksi gejala penyakit radang panggul atau penyakit lainnya. Segera temui dokter jika Anda merasa gejala radang panggul atau infeksi menular yang tidak biasa, seperti sakit panggul berat atau perdarahan di antara periode menstruasi. Saling terbuka mengenai sejarah atau infeksi menular seksual dengan pasangan. Pertahankan kebiasaan kebersihan yang sehat, hindari mencuci vagina
Atau vaginal douching, pertahankan kebiasaan-kebersihan yang sehat, hindari mencuci vagina. Atau vaginal douching, hindari atau pantang berhubungan seksual beberapa saat, khususnya setelah persalinan, keguguran, aborsi, atau setelah melalui prosedur ginekologi lainnya, untuk menjaga agar kondisi rahim tetap aman dan dari infeksi bakteri. Nah, yang selanjutnya yaitu klinis tentang unicornate uterus. Nah, apa sih unicornate uterus itu? Definisinya adalah kondisi ini terjadi ketika rahim wanita hanya berukuran setengah dari normal dan memiliki satu saluran tuba fallopi. Kelainan yang disebut juga uterus dengan satu tanduk ini disebabkan oleh jaringan yang membentuk tidak berkembang dengan baik. Pada unicornate uterus, jumlah indung telur sama seperti biasa, yaitu 2 buah, tetapi hanya satu yang memiliki terhubung ke rahim, atau cuma satu yang akan terhubung ke rahim. Nah, wanita bisa mengandung jika memiliki bentuk rahim jenis ini, namun beresiko keguguran akan lebih besar. Etiologinya, rahim unicornate uterus terjadi ketika rahim tidak terbentuk dengan baik selama perkembangan janin. Biasanya 2 tabung bergabung bersama untuk membuat rahim. Ketika salah satu tuba ini gagal berkembang, hasilnya adalah uterus unicornate. Patofisiologinya, rahim unicornate adalah kondisi genetika langka di mana hanya setengah dari rahim perempuan yang terbentuk. Rahim unicornate lebih kecil dari rahim biasanya dan hanya memiliki satu tuba fallopi. Ini menghasilkan bentuk yang sering disebut sebagai rahim dengan satu rahim atau rahim bertanduk tunggal. Wanita dengan rahim unicornate mungkin juga memiliki bagian rahim kedua yang lebih kecil disebut hemiuterus. Hemiuterus ini mungkin tidak terhubung ke bagian rahim lainnya. Akibatnya darah menstruasi tidak dapat mengalir keluar dan hemiuterus ini sehingga menimbulkan rasa sakit. Tetapi secara umum penyebab perkembangan janin yang tidak normal ini belum diketahui. Nah, epidemiologinya yaitu menjelaskan 10% kisaran 6-13% dari anomali uterus dan infertilisasi terlihat pada 12,5% kisaran 5-20% kasus. Penata laksanaannya, strategi pengobatan meliputi operasi laparoskopi untuk mengangkat hemiuterus yang mengakibatkan rasa sakit perut karena darah menstruasi mengalir ke rahim, terutama perawatan khusus selama kehamilan atau persalinan untuk mengurangi resiko komplikasi termasuk kelahiran prematur, keguguran, atau kelahiran sungsang. Yang selanjutnya adalah komplikasi. Komplikasi diantaranya dapat menyebabkan keguguran, kematian janin, kelahiran prematur, dan malpresentasi yang lebih sering. Prognosisnya dari anomali ductus muleri dan uterus unicornate dianggap memiliki hasil observasi terburuk kedua terburuk dengan uterus septate. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan tentang salpingitis dan unicornate uterus. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon koreksinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.